Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 sebagai reviewer yang beranggotakan Yosefina Laurdesia Pakung dengan NIM 19090, lalu Martina Sinartikam dengan NIM 19122, kemudian Oktaviani Eklesia Mangun Madol dengan NIM 19123, kemudian Febriana Fantari Hambur dengan NIM 19124. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan yang pertama, contoh bagaimana green marketing dan cause related marketing diterapkan di Indonesia. Kemudian, value apa yang mempengaruhi strategi pemasaran tersebut dapat berhasil ataupun tidak berhasil di Indonesia. Baik, yang pertama, green marketing. Para pemasar telah menanggapi meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan dengan pendekatan yang disebut green marketing. Pemasaran hijau pada umumnya mencakup yang pertama, pengembangan produk yang produksinya USC atau pembuangan tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan daripada versi produk tradisional. Yang kedua, mengembangkan produk yang berdampak positif terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengikat pembelian produk ke organisasi atau lingkungan hidup. Contoh dari green marketing. Yang pertama, Coca-Cola. Coca-Cola mengembangkan botol yang terbuat dari produk limbah sebagai bagian hidup positif perusahaan. Yang kedua, model mobil Focus Ford terbuat dari 80% material daur ulang. Dan automaker meluncurkan The Living Roof Green Initiative. Atapnya berukuran 10,4 ekor. Selanjutnya, cause related marketing. Nah, istilah penyebab pemasaran kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan pemasar sosial. Nah, di sini pemasar sosial adalah pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat tanpa manfaat langsung pada perusahaan. Sebaliknya, penyebab pemasaran atau pemasaran yang berhubungan dengan sebab cause related marketing adalah pemasaran yang mengikat perusahaan produk untuk masalah atau menyebabkan dengan tujuan perbaikan penjualan. Berikutnya adalah contoh dari CRM atau Cause Related Marketing, yaitu proyek self-esteem dari Dove. Dasar dari CRM adalah pemasaran untuk nilai konsumen dan sangat efektif. Hasil CRM dapat ditingkatkan jika konsumen melihat fit antara perusahaan dan penyebabnya. Misalnya, Jonakram atau sebuah perusahaan pemasaran makanan memberikan makan pada anak-anak dengan lebih baik melawan kelaparan. Selain itu, komitmen untuk jangka panjang oleh perusahaan untuk penyebabnya dapat bermanfaat. Selanjutnya adalah value yang mempengaruhi strategi pemasaran dapat berhasil ataupun tidak berhasil di Indonesia. Maksud dari value adalah manfaat yang diharapkan orang dengan menggunakan produk atau layanan. Maksud dari manfaat produk ini adalah berhubungan dengan daya tahan, kinerja, dan nilai jual kembali dari produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan maksud dari manfaat layanan adalah sejauh mana produk atau jasa tertentu yang ditawarkan berhubungan dengan hal penyampaian, pelatihan, serta daya tangkap dalam melayani pelanggan, termasuk ke dalam manfaat karyawan. Yang berikut value yang berhasil mempengaruhi strategi pemasaran di Indonesia. Yang pertama itu kita harus memahami pasar. Memahami pasar dalam artian kita memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kebutuhan pelanggan maksudnya kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta memahami apa yang mereka anggap berharga. Yang berikut itu keinginan pelanggan. Bagaimana perusahaan menemukan keinginan pelanggan yang tidak terpenuhi dan perusahaan dapat atau mampu memenuhi keinginan tersebut. Nah, yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan.
ketiga ada membangun program pemasaran terintegrasi yang dapat memberikan nilai yang unggul. Yang berikut menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan.